Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Damai sejahtera Allah kiranya menyertai kita senantiasa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami mau sejenak merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas 4 ayat 35 demikian. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan pun itu menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita merasa kagum? Kita merasa heran dan tercengang akan apa yang kita lihat. Kita terkesan, kok ada orang seperti ini? Kita kagum, tetapi tidak tertarik untuk terlibat di dalamnya, hanya sekedar kagum. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus dicobai iblis di padang gurun, dia mengutip firman Tuhan untuk mengatasi pencobaan iblis itu. Mengapa? Bukankah dia punya kuasa untuk menghancurkan kuasa setan? Ya, tapi dia tidak menggunakan kuasa itu untuk mengajarkan kepada kita bahwa firman Allah itu berkuasa. Karena itu ketika kita menghadapi pencobaan, kita harus bersandar pada Allah melalui percaya pada firman-Nya. Tetapi pada peristiwa di perikop ini, Tuhan Yesus mulai menggunakan kuasanya untuk mengusir setan. Tentu saja setan yang tahu siapa Yesus segera keluar dan tidak berani, bahkan tidak bisa melawannya. Ada beberapa hal menarik untuk diungkapkan pada perikop ini. Pertama, adanya orang yang kerasukan setan pada waktu beribadah di hari Sabat di rumah ibadat. Memberitahu kita bahwa tidak semua orang yang beribadah kepada Allah itu anak Tuhan. Karena itu kita harus senantiasa memberitakan Injil. Yang kedua, ketika setan menyebutkan identitas Yesus yang sesungguhnya bahwa dia adalah yang kudus dari Allah, Yesus tidak suka dan menghardiknya untuk diam dan keluar dari orang yang dirasukinya. Meskipun apa yang dikatakan setan itu benar adanya, tapi Yesus tidak menginginkan berita kudus, yaitu bahwa dia adalah anak Allah yang maha kudus, diberitakan melalui mulut setan. Berita kudus seharusnya keluar dari mulut yang kudus. Lalu orang banyak menjadi takjub, bukan hanya karena dia berkuasa mengusir setan, tapi juga karena perkataannya penuh kuasa dalam pengajaran. Berbeda dengan orang-orang Farisi yang pandai mengajar, tapi tidak melakukannya. Hanya memberi beban pada orang lain, sementara mereka sendiri tidak mau memikulnya. Yesus mengajar dengan penuh otoritas dalam banyak kesempatan, meluruskan pengajaran orang Farisi dan ahli Taurat. Bapak Ibu Saudara, sayangnya kagum, takjubnya orang banyak itu tidak serta-merta diikuti dengan kepercayaan mereka kepada Yesus sebagai Mesias yang mereka tunggu-tunggu selama ribuan tahun. Jika demikian, hal itu tidak ada artinya, sebab tidak dapat menyelamatkan mereka dari hukuman dosa. Hal yang sama juga berlaku bagi setiap kita saat ini. Jangan sampai kekaguman kita kepada Tuhan Yesus tidak menarik kita untuk hidup dan percaya kepadanya sepenuhnya. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita dipakai oleh Allah untuk menyampaikan kabar yang kudus, berita Injil Yesus Kristus itu. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pimpinan-Mu. Saat ini kami mau berserah kepada Engkau. Kiranya kekaguman kami akan Engkau juga melibatkan kehidupan kami untuk percaya sepenuhnya kepada Engkau dan memberitakan kebenaran Injil itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.